Pada hari Minggu 1995, Pak Sumandi, Budias, dan Buliti sedang berkumpul di saung. Di sana mereka berbagi cerita tentang kesehariannya. Di sela-sela mereka mengobrol, ada informasi yang menarik di radio. Budias langsung mengencangkan radio tersebut. Tadi gua beli susu anak mahal amat ya, Bu? Sama saya juga, padahal suami baru di PHK, pas awal-awal harganya normal aja. Saya dengar-dengar presiden kita korupsi ya? Hari ini kita akan bahas sedikit seputar Repelita. Sangat disayangkan, Repelita 6 tidak berjalan dengan baik karena terjadi krisis moneter. Sudah banyak perusahaan yang bangkrut dan sudah banyak pekerja Indonesia di PHK akibatnya. Padahal Repelita 1 berjalan dengan baik ya. Gara-gara krisis moneter Repelita 6-nya gagal. Mana suami di PHK lagi. Setelah beberapa tahun pemerintahan Soeharto berjalan, sekian lama semakin memburuk. Mulai dari krisis ekonomi, banyak perusahaan bangkrut, dan menyebabkan banyak karyawan yang di PHK. Baik, terima kasih kalian sudah datang di sini. Dikumpulkan kalian di sini, saya ingin mengasihkan surat ini kepada kalian. Jadi, buka surat ini ketika jam istirahat. Mengerti? Siapa? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Terima kasih. Surat apa ya? Nggak tahu, tiba-tiba banget. Belum. Ya barang. Yuk. Gue hitung ya. 1, 2, 3. Hah? Sama. Maksudnya? Setahun berlalu, namun inflasi masih saja terasa di kalangan masyarakat. Apalagi adanya isu kelangkaan bahan pangan. Pelan-pelan Bu, ada apa ini rame-rame? Ibu gak tahu kalau Bu. Akhirnya krisis ekonomi yang terjadi itu memicu demo besar di Indonesia. Salah satunya demo Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah hadir di rapat hari ini. Saya selaku Ketua BEM akan merundingkan mengenai masalah krisis yang terjadi saat ini. Banyak keresahan warga mengenai krisis ekonomi, bahkan merugikan semua kalangan masyarakat. Tidak adanya tindak lanjut dari Presiden tentang masalah ini, apalagi ada isu bahwa Presiden kita melakukan KKN. Karena isu tersebut dan keresahan masyarakat, bagaimana kalau kita turun ke jalanan? Setuju. Terima kasih atas persetujuan kalian. Saya akan mengajukan demo ini. Kemungkinan kita akan turun ke jalanan pada 12 Mei. Baik, terima kasih. Kalian boleh meninggalkan ruang rapat. Baik, terima kasih. Duluan ya? Iya. Kamu nggak sih? Kalau misalnya UI juga keturun loh. Oh iya, bakal jadi demo besar dong ini. Kayaknya ini bakal jadi demo yang chaos banget deh. Iyalah, karena apa? Dengar kata-kata kita juga apa? Kalau misalnya pemerintah itu udah chaos banget. Jadi ide bagus banget sih kalau misalnya kita ikut turun ke jalan. Kita di sini untuk demo pelengsaran Soeharto. Demo ini harus berjalan dengan lancar. Tidak boleh ada pertumpahan darah di demo ini. Bisa dipahami? Bisa. Merdeka! Cangcimen air. Ayo dek, cangcimen air. Ayo beli. Ayo dek. Cangcimen air, dek. Cangcimen air. Pak, beli air, Pak. Boleh. Jadi 2.000 ya? Ayo Neng, duduk dulu Neng, istirahat. Emang di sini ada demo apaan sih Neng?
demo penurunan Soeharto, Pak. Oh, bagus deh. Sekarang juga harga beras lagi mahal. Jadi capek saya. Semoga demo kita berhasil dan tidak ada korban jiwa ya, Pak. Kita lanjut ya, Pak. Permisi. Oh, iya Neng, silakan. Demo pun berlanjut. Awalnya, memang demo ini tenang-tenang saja. Tidak ada ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Namun, tepat pada pukul 5.05 waktu Indonesia Barat, saat demonstrasi sedang mundur, aparat malah mengejek sampai melontarkan kata-kata kasar kepada mahasiswa. Demo yang tadinya tentram malah menjadi memanas. Yang lebih parahnya lagi, dari barisan belakang mahasiswa terdengar suara tembakan. Mendengar suara tembakan tersebut, mahasiswa langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Para aparat juga melemparkan gas air mata ke arah mahasiswa. Aksi pukulan juga dilakukan oleh aparat. Akibat kerusuhan ini, 4 orang mahasiswa Trisakti kehilangan nyawanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Saraka Bahasari. Saya ingin bertanya, dampak apa yang Bapak rasakan dan setelah kejadian Trisakti? Dampak yang sangat terasa itu mungkin mencekam ya kalau malam itu, karena kerusuhan di sana sini, bahkan di tempat-tempat atau titik-titik tertentu itu ada jam malam, jadi tidak boleh berkumpul lebih dari 3 orang, ada batas waktunya. Mungkin itu aja yang terasa dampak. Terus untuk tempat-tempat mall khususnya itu sangat dijaga ketat, tidak bebas, dijaga oleh aparat gitu, karena takutnya kerusuhan terus timbul. Itu aja mungkin dampaknya ya. Baik, terima kasih. Nah, efeknya adalah jadi ke stabilitas ekonomi, ya kan. Jadi kepercayaan masyarakat luas terhadap nilai mata uang rupiah itu jadi turun, ya. Jadi dulu itu sebelum 98 nilai tukar rupiah itu misalnya 1 rupiah itu $1 rupiah itu 1.000, ya kan. Ya, jadi nilai tukar rupiah kan tahu kamu kurs ya. Kursnya itu $1 itu 1.000. Nah, ketika gejolak itu kan jadi dari situasi politik saat itu mempengaruhi perekonomian, karena kan Indonesia itu tidak hanya sendiri, tapi kita juga bekerja sama dengan negara-negara lain, ya kan. Otomatis nilai kalau politik biasanya bergejolak, pengaruh juga ke nilai tukar rupiah kita terhadap dolar, ya. Jadi nilai tukar rupiahnya itu jadi anjlok, ya. Jadi 1 rupiah itu menjadi 4.000, bayangkan, ya. Sedangkan kita kan investornya banyak yang dari luar, alat-alat produksi juga dari luar, ya kan. Barang-barang juga kita ada yang impor dari luar. Nah, bayangkan, jadi harga biasa ibu dulu kos beli ayam 1.000, neng 1 potong jadi 4.000. Bayangkan efeknya ke penjual gimana? Ya mahal kan, nggak emang untung, tapi kan kalau dari 1.000 dijual 4.000 yang beli gimana? Yang belinya daya beli masyarakatnya gimana? Turun, ya kan. Kalau naiknya itu kan jadi terjadi inflasi, kenaikan harga-harga barang, nilai tukar rupiah. Kalau itu dari sisi ekonomi, ya. Dari sisi politik tadi, karena ada desakan dari mahasiswa untuk pergantian kepala negaranya itu, maksudnya jangan itu terus, ya kan, karena udah hampir 30 tahun gitu tidak diganti-ganti gitu. Akhirnya banyak demo di mana-mana, ya kan. Tahu sendiri kalau udah banyak demo berarti nanti lalu lintas jalan gimana, ya kan, fasilitasnya juga gimana, pengaruh juga nanti ke perekonomian masyarakat, ya kan. Jadi pada libur tuh yang sekolah instansi tertentu apa-apa